Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sisara dari semester 3 reguler sore. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang diampu oleh Ibu Silvianti Nur Halimi SH.MH. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang delik kesusilaan. Sebelumnya, marilah kita ketahui bersama apa itu delik kesusilaan. Perbuatan asusila ialah perbuatan yang melukai perasaan kesopanan masyarakat. Perbuatan yang dilakukan tidak dapat diterima. Jika dilakukan, maka menimbulkan reaksi atau protes dari masyarakat. Menurut S.R. Sianturi, yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu kejahatan di bidang seksual yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi. Di era ini, banyak sekali kejahatan pada kesusilaan. Contohnya adalah kasus ini. Mari kita simak kasus yang pertama. Sosok wanita viral yang disebut Siskaya ini diamankan pihak berwajib karena telah merekam dirinya sendiri melakukan perbuatan tidak senonoh di Bandara YIA. Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana kurungan minimal 6 bulan hingga 12 tahun atau denda 250 juta rupiah sampai 6 miliar rupiah. Karena videonya viral di jagat maya, wanita ini juga melanggar UU ITE pasal 45 ayat 1 terkait kesusilaan, maka pelaku terancam maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Kasus kedua. Kasus ini merupakan kasus pemerkosaan yang berujung pembunuhan. Kasus yang terjadi pada 2016 lalu ini melibatkan 3 orang pelaku dan 1 orang korban. RA sebagai dader yang sekaligus pacar korban meminta hubungan seksual kepada korban, namun korban menolak sehingga RA marah. Lalu keesokan harinya RA mengajak 2 orang temannya untuk memperkosa korban secara bersama-sama. Tidak hanya melakukan pemerkosaan secara bersama-sama, pelaku juga memasukkan gagang cangkul ke alat kelamin korban. 2 pelaku dewasa yang diajak RA terancam hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Tangerang karena telah melakukan perbuatan berlanjut, yaitu pemerkosaan yang dilanjutkan dengan pembunuhan. Sementara RA yang menjadi otak pemerkosaan sekaligus pembunuhan ini hanya divonis 10 tahun karena alasan di bawah umur. Pertimbangan ini didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kasus ketiga. Kasus ini seringkali terjadi, terutama pada wanita. Tempat-tempat umum atau kendaraan umum seringkali menjadi sasaran empuk bagi orang-orang jahat yang melakukan tindakan ini. Pada kasus terakhir ini, kita akan membahas kasus pelecehan seksual. Tercatat sudah ada 30 kasus pelecehan seksual di KRL per Januari sampai Agustus 2024. Pelecehan fisik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan seperti mencium, menempuk, mencubit, melirik, ataupun menatap penuh nafsu. Menurut R. Susilo, perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan dapat digolongkan sebagai pencabulan. Istilah pelecehan seksual mengacu pada sexual harassment. Perbuatan-perbuatan ini diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab 14 tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Maka dari itu, marilah kita jaga kesopanan dan tata krama kita selama bermasyarakat dan bernegara. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.